kemungkinan ya aku cuman mau bilang inti dari peristiwa ini kan memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya kita ini untuk sholat, kuncinya sholat gitu. Sholat itu yang agama kewajiban. Jadi kalau bisa nggak peduli latar belakang kalian itu apa, tapi utamakanlah sholat karena sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah jadi jangan tunggu kalian baik karena kita nggak nunggu baik dulu buat sholat, tapi sholat yang bakal membuat diri kita lebih baik, kurang lebih gitu sih Pak. Kembali lagi di CNPod ya, kembali lagi bersama saya selaku selaku yang punya bukan punya sih pendiri podcast ini ya, di mana dalam podcast kali ini kita memperingati nih dengan edisi baru, nuansa baru, spesial memperingati Isra Miraj. Dan saya tidak hanya sendiri di sini, tapi di sini sudah ada narasumber yang dimana narasumbernya ini siswa anggota kerohanian Islam. Inilah ada si Asa. Halo teman-teman. Asa ya bener. Iya bener. Seharusnya bukan Asa di nama kamu. Via Aska, singkatannya Asa. Aska, panggilan Aska. Iya gitu. Oke, jadi di sini sudah ada ketua rois kita namanya Asa. Oke, Asa dari kelas berapa nih? Dari kelas 11 farmasi. Kelas 11 farmasi. Iya. Oke, hari-hari lagi sibuk apa? Hari-hari lagi sibuk praktek sih akhir-akhir ini. Farmasi praktek mulu ya? Praktek mulu. Oke. Sa, ini kan kita dalam momen memperingati Isra Miraj nih. Nah, di sini kan kita kan pengen tahu nih sudut pandang kamu sebagai ketua rohis dan juga sebagai seorang siswa dalam memaknai Isra Miraj ini seperti apa sih kira-kira? Pertama-tama dari pandangan aku, terlebih dahulu tentang Isra Miraj itu sendiri dulu ya. Isra Miraj itu kan peristiwa besar di mana Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, lalu pergi ke langit ketujuh dalam satu malam. Nah, di mana peristiwa ini Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, awalnya mungkin bukan dalam 5 waktu dalam sehari, tapi karena Nabi Muhammad mengusulkan 5 kali saja dalam sehari, akhirnya diperbolehkan 5 kali dalam sehari, sehingga sholat ini menjadi pengukuhan agama kita. Iya begitu. Dimana sholat itu kan ada waktunya, menjadi kewajiban, sehingga di sini menimbulkan yang namanya tanggung jawab di atas kewajiban. Iya betul sekali. Menurut pandangan saya sebagai ketua kerohanian, sholat ini yang hasil dari peristiwa Isra Miraj sehingga membentuk untuk umatnya ini, untuk hamba Allah menjadi hamba yang hidup dalam tanggung jawab di atas kewajiban. Iya, itu untuk pandangan dalam kerohanian menurut saya. Terus kalau untuk seorang pelajar, sholat itu kan ada waktunya ya Pak. Ya, nah, sholat itu ada waktu, di mana waktu itu ada ketentuannya, di mana kita pasti akan diperintahkan tepat waktu. Akhirnya menumbuhkan sikap kita yang namanya disiplin Pak. Nah, seorang siswa itu pasti perlu banget nih disiplin tugas, disiplin datang ke sekolah. Jadi dengan seseorang yang melaksanakan sholat tepat waktu itu berarti menimbulkan sikapnya yang disiplin. Iya, jadi menurut saya peristiwa ini maknanya besar sekali sehingga menimbulkan sikap yang namanya disiplin untuk seorang pelajar. Peristiwa ini juga menurut saya bentuk belas kasihnya Allah kepada hambanya. Jadi Allah tuh mau kita dekat, makanya kita diperintahkan, diagendakan 5 kali sehari untuk sholat. Nah, itu bentuk Allah supaya hambanya ini menjadi terasa dekat. Kita sholat kan kita berdoa, kita berharap. Seolah-olah hidup kita tuh cuma dipautkan tuh cuma Allah aja. Jadi peristiwa ini menjadi makna bahwa Allah tuh ingin kita tuh dekat dan bisa merasakan kasihnya gitu. Menurut saya gitu sih Pak. Maknanya dalam sekali berarti ya. Tapi tadi kan ada makna dalam agama juga dan juga ada sebagai seorang pelajar. Nah berarti mungkin yang bisa saya simpulkan adalah berarti tadi kan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah sholat berarti ya. Nah berarti sholat itu kalau dalam agama berarti kan tiang agama ya, betul ya. Nah itu kalau semisalnya contoh memang kita terkadang suka lalai atau lupa, nah itu kira-kira bagaimana tuh?
Kalau menurut pandangan saya, lala itu kan pasti tidak luput dari Ya, manusia ya Pak. Mm-mm. Nah, Allah tuh pasti akan mengasihi hambanya. Mm-mm. Dalam Quran surat saya lupa, cuman Allah tuh pasti selalu berkali-kali memanggil kuliah ibadi, wahai Ya. hambaku, berkali-kali memanggil bukan wahai pendosa, wahai pezina, tapi Allah selalu bilang wahai hambaku. Dari sini saja Allah tuh udah sayang banget sama kita. Jadi walaupun kita bilang kayak luput, salah, nggak apa-apa, jalanin aja kewajibannya. Mau kamu besok ntar lupa lagi ngejalanin, tetap aja jalanin terus. Dimana jangan bilangnya itu karena sholat itu sebuah ibadah, tapi pandanglah sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi kita bakal mikirnya, wah ini udah waktunya sholat, udah wajib, udah harus, udah fardu gitu. Jadi kita harus melaksanakan sholat gitu. Gitu sih Pak, nggak apa-apa kalau misalnya kita ngerasa aku belum baik, aku luput banyak dosa, emang aku pantas sholat, udah nggak apa-apa sholat aja gitu. Karena ini peristiwa, hikmah dari peristiwa yang begitu besar gitu Pak. Emang sih kan kalau nggak salah kan banyak yang bilang ayo sholat, ntar dulu belum Iya, belum baik belum nih, suci gitu, belum suci gitu kan. Terus kali ini kapan sucinya? Iya, gitu kapan kan. sucinya? Kapan Sholatnya sucinya? aja kan mensucikan. Gimana nah. kita mau suci kalau kita nggak sholat Nah gitu? itu dia. Nah tapi kan tadi kan walaupun luput kan, tapi kan Allah tetap kasih keringanan kan ya. Kayak misalnya contoh kita sedang berpergian nih, nah itu kan ada tuh Kodok. kodok atau dikosor gitu kan. Nah itu kan apa ya? Salah satu kewajiban yang mendapatkan keringanan tuh. Nah itu udah lebih enak lagi tuh. Iya benar sekali. Bahkan ketika kamu beralasan aku sakit, kita bisa melaksanakan dengan tidur. dengan keadaan duduk, udah dimudahkan sekali oleh Allah. Dimudahkan sekali. Iya. Bahkan kalau misalnya kayak kecelakaan nih misalnya, misalnya kecelakaan kakinya nggak bisa ditekuk lurus, ya sholat dalam keadaan lurus juga bisa gitu kan. Nah bahkan dari kecelakaan itu sendiri tuh bukti Allah juga sayang sama kita, pengen digugurin dosanya. Yang baik banget sih. Yang baik banget itu. Nah terus tadi kan kewajibannya kan 5 tuh. Berarti kalau boleh tahu sebelum Allah menetapkan menjadi 5 itu berarti banyak banget ya? Iya betul, banyak sekali. Saya sempat diceritakan oleh guru saya, cuman saya lupa itu sebelumnya berapa kali. Intinya tidak 5 kali sehari. Dari situ Nabi Muhammad mengusulkan, aduh umatku tidak sanggup untuk melaksanakan sholat sehari lebih dari 5 kali. Nah dari situ Nabi Muhammad mengusulkan untuk 5 kali sehari saja gitu. Nah alhamdulillah Allahnya mempersilahkan tidak apa gitu kan. Dan sekarang kita dipermudah untuk bisa melaksanakan sholat sehari itu 5 kali. Sehari 5 kali itu nggak banyak ya berarti ya, nggak banyak. Enggak. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya gitu. Itu yang wajibnya. Yang sunahnya belum lagi. Sunahnya banyak berarti ya. Iya, untuk penyempurnanya gitu kan. Yang wajib juga belum tentu bisa diterima, jadi kita sempurnakan dengan sunnah gitu. Sunahnya apa aja kira-kira kalau yang Asa tahu? Kayak ada qobliyah subuh, itu Masya Allah sekali. Sholat 2 rakaat sebelum fajar itu bagaikan kita mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Kemudian ada sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur, habis itu qobliyah asar, terus kemudian qobliyah dan ba'diyah maghrib, dan yang terakhir qobliyah dan ba'diyah isya. Banyak banget ya. Iya kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau yang saya pernah dengar tuh sholat malam. Ada sholat witir, sholat tahajud, sama sholat hajat gitu. Sholat tahajud pernah tuh berarti? Pasti pernah lah, nggak mungkin nggak ada yang nggak pernah. Biasanya tuh kita sebagai umat muslim mungkin yang jarang sholat tahajud, biasanya tuh seringnya pasti ada sholat tahajud itu saat bulan tertentu nih. Bulan Ramadan paling sering. Itu emang benar-benar bisa dibilang bulan suci, karena pasti orang-orang berlomba-lomba, wah ini udah mau sahur lumayan, jadi manfaatkan gitu dengan sholat tahajud. Betul sekali. Jadi masih bisa sholat tahajud ya. Benar sekali. Itu sholat tahajud sebenarnya enak banget itu kalau misalnya dilaksanain tuh. Iya, apalagi kalau misalkan bangun tidur terus bisa sujud, kita nangis, itu enak banget sih. Saya pernah ngalamin tuh sholat tahajud. Zaman saya masih kuliah tuh. Saya bangun malam gitu kan. Saya wudu, saya sholat. Cuman sebelum saya sholat, saya pengennya tuh kayak tenang gitu kan. Akhirnya semua lampu saya matiin, saya sholat gitu kan, kayak tenang gitu. Gak ngerasa takut Pak gitu? Gak ngerasa takut sih. Bagus. Kan di rumah kan juga ada keluarga gitu kan. Tapi kan jadinya kan kalau ada cahaya kayak gimana gitu kan. Kayak
pengennya tuh gelap jadi bisa khusyuk gitu kan. Ya makanya salat tahajud tuh pahalanya besar banget, pengorbanannya harus bangun tidur, harus melawan rasa takut nih. Jadi buat kalian yang masih ngerasa takut salat tahajud, nggak apa-apa guys, itu pahalanya besar gitu. Karena pasti setiap kalian berdoa itu doa kalian pasti akan terkabul. Tapi kan kalau nggak salah sempat dengar juga kan kalau memang nggak sempet sholat tahajud, niat dulu. Nah itu katanya niatnya juga udah dapat kayak itu gimana sih? Untuk mungkin kayak ya Allah nanti malam aku mau dibangunkan misalkan untuk salat tahajud tapi ternyata nggak bangun. Nah jadi niatnya itu pasti tercatat. Niatnya dicatat. Karena dalam hadis disebutkan, aku nggak bisa nyebutin hadisnya apa tapi aku pernah dengar, jadi segala sesuatu itu dimulai dari niatnya. Makanya ada yang namanya niat mandi, dibedakan dengan apa bedanya sih mandi biasa dengan niat gitu. Ya, Nah itu gunanya itu dibedakan, jadi kita ada batasan mana yang disebut mandi biasa dan juga ada yang mandi dengan niat gitu. Jadi setiap niat itu pasti dicatat gitu. Walaupun kita nggak terlaksana pasti niatnya tercatat. Kalau nggak salah yang ini pasti innama a'malu Biniat, innama a'malu biniat. Itu saya tahu tuh. Khusus. Karena saya pernah belajar. Nah terus tadi terkait sholat. Nah kira-kira nih balik lagi ke sekolah nih kan. Sekolah kita kan memang kan terkait untuk agama di sini kan ya balance lah ya, balance dari agama apapun ada. Nah kalau untuk Asa sendiri sebagai ketua rohis melihat siswa-siswi kita yang muslim, nah itu kan ya mungkin ada tadi kewajibannya salah satunya sholat, tapi kan ada memang beberapa yang belum sempat atau mungkin belum bisa. Nah itu gimana itu? Kalau yang bisa tapi sebelumnya yang pertama itu yang bisa tapi menunda kebetulan di kerohanian itu ada yang bukan jasus sih, lebih ke yang jadi kita akan mencatat siapa yang nanti di mushola tuh ada yang sholat atau tidak. Nah untuk yang belum bisa gitu pasti kita akan menegur, lebih baik jangan lupa untuk dikodo ya gitu. Pasti langkah pertama yang bakal kita lakukan itu sebagai anggota kerohanian menegur terlebih dahulu kemudian mengajak. Gitu sih Pak. Berarti diajak tetap lah ya. Tetap diajak karena kebetulan kelas-kelas saya itu kalau misalkan zuhur kita selalu ngajak ayo sholat zuhur bareng-bareng gitu ke bawah. Iya gitu. Jadi sholat bareng-bareng tuh. Iya sholat bareng-bareng, kita juga gantian mukena gitu. Tuh kapan lagi sholat bareng-bareng. Tapi kalau yang lainnya, kalau kan misalkan Afi kan sebagai seorang perempuan nih. Nah kalau yang untuk laki-lakinya gimana? Kan misalnya laki-laki kan udahlah main bola dulu gitu kan. Nah itu gimana itu? Kalau untuk laki-laki kadang juga ngerasanya diajakin juga nggak mau. Tapi katanya pasti kita memberi nasihatnya bukan sekedar bawa-bawa dosa, tapi membawa bilang dengan atas dasar bahwa sholat itu sebuah kewajiban yang benar-benar tuh harus dilaksanakan. Apalagi kalau kita tunda sekali dosanya juga nggak main-main gitu. Ya, betul. Jadi kayak tetap juga harus menegur sih. Harus menegur. Berarti tadi kan kalau misalnya ada yang enggak itu kadang suka kita ngingetin dan juga ada pencatatan. Gitu kan. Nah berarti kalau sampai yang benar-benar enggak sama sekali tuh dipertanyakan gitu. Karena kan untuk perempuan data juga kan yang nggak sholat biasanya kenapa udah tahu. Nah itu sebagai catatan kenapa dan kita juga tahu jadi nanti ada yang pura-pura atau alasan kan jadi jelas gitu Pak. Kurang lebih gitu. Tapi kan kebetulan kan memang kan di sekolah kita kan waktunya kan terbatas terbatas. Nah itu misalnya contoh kayak tadi Asa ngeliat sholat aja tapi ntar habis istirahat kayaknya kalau habis istirahat rame gitu kan. Nah itu tapi kan Asa sendiri sebagai seorang anggota rohis kan kagak ngeliat nih anak gitu kan. Nah itu gimana itu? Biasanya kalau misalkan gimana Pak? Mohon maaf. Jadi si anak ini sholat tapi nggak di jam istirahat gitu. Jadi kan Asa kan sebagai anggota rohis kan nggak tahu nih, mungkin Asa nganggapnya ini anak nggak sholat nih kayaknya gitu kan. Nah. Biasanya kami langsung tanyakan tadi sholat nggak, terus nanti biasanya mereka yang bilang sendiri Asa kami sudah sholat ya gitu. Nanti dicatat dari bagian yang itu mencatat sholat, kurang lebih kayak gitu. Masalah bohong atau tidaknya kembali lagi gitu kan. Biar urusan itu dengan Allah gitu. Bohong atau enggak ditanggung pemenang. Pemenang ditanggung orangnya. Allah. Tanggung orangnya. Nah terus kalau di rohis sendiri nih terkait tadi kegiatan salah satunya adalah ibadah. Nah itu selain sholat ada apa lagi gitu di rohis sendiri? Pencatatan kita biasanya mengadakan kayak kegiatan kerohanian gitu kan, agama, kegiatan keagamaan, kita membaca bersama-sama Asmaul Husna, terus habis itu kita tadarus bersama, apalagi kan setiap satu huruf bacaan Al-Quran aja itu jadi pahala hitungannya. Jadi kita baca bareng-bareng sama artinya kita pahami gitu. Terus juga
kita sholawat bersama gitu. Kita memohon kepada Nabi Muhammad, kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat gitu. Terus habis itu kita juga ada kegiatan insya Allah berbagi takjil sih Pak. Oh, berbagi takjil. Iya, insya Allah. Berarti coming soon nih ya. Iya, coming soon. Kan Ramadan masih bentar Iya, lagi nih. sejauh ini seperti itu sih Pak, Seperti itu. kegiatan kerohanian. Oh, berarti berbagi takjilnya ini apakah nanti bersama-sama atau mungkin hanya internal aja nih? Kemungkinan internal sih Internal Pak, aja. supaya memudahkan apa ya, kan kalau terlalu banyak mohon maaf kita pasti akan kerepotan. Nah jadi kita biasanya mengajak kemungkinan juga kita akan kolaborasi dengan bagian organisasi atau tidak PMR supaya dana yang terkumpul juga lebih banyak dan jadi apa yang ingin kita bagikan juga lebih banyak gitu Pak. Kan kalau sudah kolaborasi seperti itu jadi anggota yang ingin membantu banyak. Ya, Nah, banyak, jadi kita betul. sesuaikan gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Lebih seperti itu ya. Oh, mantap. Berarti ntar mungkin ya nanti kan di bulan puasa tuh ada kegiatan. Semoga saja bisa gitu terlaksana. Tapi ada nggak apa? Kalau tahun lalu kan ada tuh bukber bareng dan sekalian sholat maghrib bareng. Kebetulan saya diinformasikan bahwasanya sudah tidak bisa gitu diadakan buka bersama. Diganti dengan halal bihalal. Iya, seperti itu. Padahal kalau bisa mau banget. Iya, seru banget. Bapak buka puasa iya, silaturahmi ya, melaksanakan buka bersama. Tapi saya sempat mikir tuh tadi tuh, kan yang diwajibin kan 5 tuh. Terus mikir, kalau sholat tarawih diwajibin, wah. Iya, kadang-kadang kan kita sebagai ini kan udah capek gitu kan, udahlah sunnah ini gitu kan. Tapi di balik sunnah tarawih itu ada yang lebih utama tahu Pak? Apa tuh? Sunnah ba'diyah isya. Oh. Itu lebih utama dibanding sunnah tarawih. Jadi kalau bisa sebelum kita sunnah tarawih jangan tinggalkan sunnah ba'diyah isya. Sesudah sholat isya itu kita ba'diyah dulu aja. Nah kita baru sholat tarawih. Begitu. Berarti ba'diyah isya ini jangan sampai dilewat. Jangan sampai terlewat kalau bisa, iya. Tapi tadi kan apa ya? Tadi kan saya bilang kalau misalnya sholat tarawih diwajibin kan, lumayan ini kan. Iya, terlebih kan tergantung kan apa, kadang ada yang 27 aja kadang bolong-bolong. Iya, ada yang pakai 23, ada yang pakai 12. 12 apa 11 ya? 11 ya. Iya, 11. Nah, kadang udah capek udah 11 aja udah 11 gitu aja. Kan. Atau kadang kalau lagi bulan puasa, Bro, istirahat dulu. Enggak, bukan. Oh, kan. Bro, yang 11 di mana? Nyari biasanya 23, ini udah berapa, istirahat dulu. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi ada juga dulu di daerah rumah saya, dia sholat nih. Udah 8 nih. Udah 8 dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah, terbalik lagi pas udah mau witir. Iya, berarti witirnya enggak terlaksana semua. Witirnya terlaksana. Cuman tapi pas mepet mau selesai tarawih dia pergi. Jadi dia 8 nih. Selesai pulang. Nah, pas lagi pencerahan nih sebelum witir, dia datang lagi saat witir bareng. Ya. Katanya, kebolong 1 itu mah. Enggak, saya tanya, "Kenapa emang? Biar 11, capek 23." Iya sih, karena kan memang sunahnya tuh hanya 11 gitu. Ini beda lagi dengan yang kayak kepercayaan NU dan Muhammadiyah. Jadi beda-beda ya. Oke. Tapi tadi kan balik lagi kan, balik lagi nama juga di Indonesia ini kan keberagaman kan pasti ada. Keberagaman pasti ada. Jadi mau yang 23 atau yang 11 pasti ada. Tinggal terserah. Iya, yang penting kita sholat kita ikuti. Jangan lupa dilaksanakan. Nah, terus kalau misalnya Alfia sendiri nih sebagai ketua Rois kan tadi kan bilang kalau di musola itu kan keterbatasan tuh. Nah, kira-kira ada nggak tuh mensiasatinya supaya teman-teman ini atau siswa-siswa di Chandranaya yang beragama Muslim bisa nih tercover semua gitu? Untuk sejauh ini sih belum ada, tapi biasanya kita mengingatkan untuk setiap orang ini membawa mukena terlebih dahulu. Untuk ini ya dari objek untuk sholat, ya kan kita menggunakan mukena, sajadah gitu. Itu biasanya kita siapkan terlebih dahulu dari rumah. Di musola mungkin disediakan, tapi kan kemungkinan tidak mencukupi ya Pak. Nah jadi kita bawa siap sedia sendiri gitu dari rumah. Terus untuk kemuatan dari ruang itu sendiri mungkin memang belum bisa terdonasikan oleh bagian kerohanian, tapi kita biasanya pasti akan berbagi. Yang pertama kali mungkin yang
laki-laki dulu sholat, nanti setelah oke. itu baru bergantian perempuan, kurang lebih seperti itu sih Pak. Nggak ada ini apa? Kalau saya pernah lihat tuh di stasiun, kadang kan sholat maghrib itu lebih rame. Nah itu maghrib dia gelar Sajadah. sajadah di tempat yang cukup luas. Nah sholat maghribnya jadinya serentak tuh di luar. Nah itu kira-kira kalau di sekolah bisa nggak tuh? Sholat zuhurnya ya. Kan siapa tahu bisa kan, bisa tuh. Kalau misalkan semua di jam 12 itu serentak istirahat kayak pas jam 12 teng azan gitu, istirahatnya jam 12 saat itu juga kemungkinan bisa karena pas sekali istirahat dan lokasinya juga menyesuaikan itu pasti bisa. Cuman karena pada jam 12 itu teng azan, kita juga kan pasti ada mata pelajaran tersendiri, terus juga jam kosnya mungkin kemungkinan ada jam kosong, tapi kan berbeda-beda, tidak tersamaratakan. Jadi kemungkinan untuk saat ini tidak bisa sih Pak seperti itu. Ya. Padahal kalau misalnya bisa bareng-bareng kan. Ya lebih seru ya, karena biasanya juga kita itu jamaah sama anak yang dari kelas lain yang laki-laki itu memimpin. Nah kita biasanya ikut barengan gitu salat. Barengan berarti ya, berarti emang nggak sendiri-sendiri gitu ya. Berarti ada misalnya ada laki-laki yang mau mimpin jadi kita imam, ikutan aja. Ikut aja. Wah, berarti yang laki-laki harus jadi imam tuh. Iya, kan Bapak juga biasanya jadi imam kan? Saya kadang jadi imam bagi keluarga saya sendiri. Oh gitu. Biasanya kelas 12 tahun lalu itu suka jadi imam di masjid. Di musola bawah. Siapa tuh? Biasanya Kak Jihad. Kak Jihad. Iya, terus habis itu siapa lagi yang saya tahu? Lupa yang tahun lalu sampai kacamata itu. Kelas farmasi tapi. Kelas farmasi tahun lalu. Ripki. Iya itu dia biasanya suka jadi imam di musola. Biasanya tuh Ripki. Oke. Berarti intinya adalah kalau misalnya tidak muat bergantian betul dan kalau sekali. misalnya ada yang bisa jadi imam lah ya. Iya, mengerti situasi lah. Nah, oke, tapi ya terakhir nih sebelum kita tutup untuk memperingati Isra Mi'raj ini, ada nggak pesan nih untuk siswa-siswa kita nih yang beragama Muslim terkait Isra Mi'raj ini, pemaknaannya sebagai apa dan apa yang mesti kita lakukan dan ternyata ada loh hikmah di balik Isra Mi'raj ini. Kira-kira ada nggak untuk siswa kita? Kemungkinan ya aku cuman mau bilang peristiwa ini kan inti dari peristiwa ini kan memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerintahkan umatnya kita ini untuk sholat, kuncinya sholat gitu. Sholat itu tiang agama, kewajiban. Jadi kalau bisa nggak peduli latar belakang kalian itu apa, tapi utamakanlah sholat karena sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah jadi jangan tunggu kalian baik karena kita nggak nunggu baik dulu buat sholat, tapi sholat yang bakal membuat diri kita lebih baik. Kurang lebih gitu sih Pak. Itu ya. Jadi intinya tadi kalau belum baik ya sudah sholat dulu aja. Jangan nunggu baik baru sholat. Ya jangan sih Pak. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Jadi itu poinnya. Iya, karena makna peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tuh pengen kita tuh selalu dekat gitu. Kalau kita berpikir Allah tuh di mana sih, Allah lihat kita nggak sih, Allah sayang kita nggak sih, karena sebenarnya Allah tuh dekat. Setiap kita berdoa Allah tuh pasti selalu ada di hati kita gitu. Gimana cara berdoa? Sholat. Sholat itu bagian dari doa. Jadi doa jangan pas lagi susah doang ya. Tapi kalau lagi sholat jangan lupa berdoa. Iya betul sekali. Terwujud atau tidak tetap bersujud. Ya kalau kata orang biarlah doa berpacu di langit, biar tetap berpacu di dalam. Iya betul. Kata-kata hari ini. Oke, jadi itu saja untuk hari ini spesial sebagai momen peringatan Isra Mi'raj ya, bersama dengan Ketua Rohis Asa dari Farmasi. Jadi jangan lupa kita akan ada podcast lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda ya. Dari saya terima kasih, saya Wildan dan di sini ada Afiaska. Terima kasih dan dadah.